Selamat pagi anak-anak ibu semua. Apa kabar? Semoga semua dalam keadaan sehat. Hari ini kembali kita belajar budaya Melayu Riau bersama Ibu Elizabeth Simbolon SPD. Seperti biasa, sebelum belajar anak-anak ibu semuanya berdoa dulu sebelum belajar. Tetap semangat belajar buat anak-anak ibu seluruhnya. Hari ini kita masuk materi pelajaran kita bab 2, tradisi tunjuk ajar Melayu. Dalam materi kita tradisi tunjuk ajar Melayu ini, kita akan membahas yang pertama tunjuk ajar, yang kedua membaca teks. Dalam membaca teks kita akan membahas yang pertama pantang larang dalam khasana Melayu, yang kedua kain cindai. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu yang pertama, peserta didik mampu memahami tentang sumber dan autentisitas tunjuk ajar Melayu. Yang kedua, peserta didik mampu mengetahui bentuk bahasa berirama tunjuk ajar Melayu. Yang ketiga, peserta didik mampu menjelaskan kandungan tunjuk ajar Melayu. Kita lanjut ke materi kita yang pertama, tunjuk ajar. Tunjuk ajar adalah pernyataan dalam bahasa khas yang mengemukakan petuah, nasihat, amanah, petunjuk, pengajaran, dan suri teladan untuk mengarahkan manusia kepada kehidupan yang baik dan benar. Kandungan dalam tunjuk ajar berlandaskan kepada ajaran Islam, nilai dan norma-norma atau nilai-nilai yang berlaku di tengah masyarakat. Penjelasan tersebut tercermin dalam pantun. Adapun pantunnya yaitu, apa isi periuk besar beras ditanak menjadi nasi, apalah isi tunjuk ajar, isinya syarah dan sunnah Nabi. Banyak periuk dijerang orang, periuk besar tudungnya hitam, banyak petunjuk dikenang orang, tunjuk ajar mengandung alam. Apalah isi periuk besar, isinya padi dan beras kunyit, apalah isi tunjuk dan ajar, isi mengandung bumi dan langit. Itulah contoh pantun. Butir-butir nilai yang menjadikan kandungan tunjuk ajar bersandar pada pernyataan kata orang tua-tua atau disebut juga orang patut. Orang patut adalah sebutan kepada seseorang yang berwawasan luas dan karya pengalaman yang menjadi suri teladan, tempat bertanya, dan pelindung masyarakat. Secara tradisional, tunjuk ajar disebarkan dan diwariskan dengan menggunakan dua cara, yaitu bahasa dan suri teladan, baik di ruang personal maupun komunal, domestik maupun publik. Penyebaran dan pewarisan melalui suri teladan dilakukan dengan perbuatan, tindakan, dan perilaku dalam perjalanan dan penyelesaian masalah kehidupan sehari-hari. Menggunakan bahasa dilakukan melalui peristiwa-peristiwa lisan sehari-hari, misalnya nasihat orang tua dan orang tua-tua kepada anak kemenakan, maupun peristiwa lisan yang khas dalam berbagai genre sastra, misalnya penceritaan dongeng, sedang syair, dan pantun ibu yang menidurkan anaknya, pertunjukan seni, serta upacara-upacara adat dan daur hidup. Kita lanjut yang kedua, membaca teks. A. Pantang larang dalam khasana Melayu. Pernahkah anak-anak ibu mendengarkan tentang pantang larang? Misalnya, pantang duduk di atas bantal, nanti bisulan. Atau, jangan tidur di depan pintu, nanti dipijak hantu. Pantang larang adalah segala sesuatu yang dilarang atau dipantangkan untuk dikerjakan menurut adat atau kepercayaan. Sumber pantang larang tidak dapat
dilacak dan merupakan warisan dari satu generasi ke generasi berikutnya secara lisan. Pantang larang dalam alam kehidupan masyarakat Melayu merupakan tradisi lisan. Tradisi pantang larang dapat mempengaruhi watak dan perilaku manusia, karena inti dari penggunaannya adalah untuk menyampaikan pesan-pesan etis, petuah, bahkan amanah, juga menjadi rujukan dalam ketentuan adat dan menjadi alat dalam mendidik. Pantang larang dalam masyarakat Melayu merupakan salah satu kiat dalam menyampaikan pesan atau sebagai medium penyampaian pesan. Orang tua tempo dulu untuk mengatakan sesuatu atau pesan tidak secara langsung, tetapi dengan melalui perumpamaan, contoh-contoh, dan tingkah laku. Pantang larang selalu dihubungkan dengan ancaman. Ada larangan, ada ancaman. Dalam bentuk 3 hal, ya, ancaman malu, ancaman sakit, dan ancaman cacat. Yang pertama, ancaman malu. Pantang larang yang mengandung ancaman malu, misalnya, pantang anak gadis duduk di depan pintu, nanti jauh jodohnya. Logika dari pantang larang ini adalah anak gadis apabila duduk di depan pintu dikhawatirkan menimbulkan hal-hal yang negatif, sehingga apabila terlihat oleh orang yang lewat lalu akan menganggap anak gadis tersebut tidak punya malu. Akibatnya adalah laki-laki tidak berkenan untuk mempersuntingnya. Pantang duduk di depan pintu juga dimaksudkan untuk menjaga kesehatan agar tidak masuk angin. Dalam tunjuk ajar orang Melayu, sifat malu adalah cerminan moral. Malu berbuat kejahatan, malu melakukan perbuatan tercela, malu berkata kasar, malu menyombong, malu menipu, malu berkhianat, malu mendurhaka, malu menjilat, malu mengambil hak orang lain. Itu adalah yang menjadi contoh yang tidak baik, contoh moral yang tidak baik. Yang kedua, ancaman sakit. Pantang larang. Pantang larang ini misalnya pantang duduk di bantal, ancamannya akan tumbuh bisul. Logika dari pantang larang ini adalah dalam dunia Melayu, kepala merupakan anggota tubuh yang paling terhormat, sedangkan bantal berfungsi sebagai alas kepala. Oleh karena itu, kepala tidak pantas diduduki. Selanjutnya, bantal juga akan lebih cepat rusak dan kotor. Sedangkan penggunaan ancaman sakit bisul karena penyakit ini bisa menyerang semua usia dan sangat menjijikkan. Yang ketiga, ancaman cacat. Pantang larang ini misalnya pantang main beras. Ancamannya tangan cacat. Logika dari ungkapan pantang larang ini, beras merupakan keperluan pokok yang berharga. Apabila beras dimainkan oleh anak-anak, dikhawatirkan akan kotor, tumpah, dan terbuang. Jika terjadi demikian, tentu akan menjadi pekerjaan sia-sia. Itulah tadi 3 hal bentuk larangan dan ancaman. Lanjut kita ke materi yang kedua, kain cindai. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, cindai diartikan sebagai sutra yang berbunga-bunga dan sabuk dan ikat pinggang dari cindai. Penggunaan kain cindai begitu populer sehingga mendapat nama yang khas di setiap kebudayaan di Riau. Cindai adalah sebutan untuk kain batik khas Melayu, khususnya yang terdapat di Indragiri dan Siak. Kain cindai yang merupakan busana Melayu biasanya dikenakan pada hari perkawinan, khitanan, upacara adat, dan ketika menyambut tamu penting. Busana cindai dipakai oleh para keluarga istana dan petinggi kerajaan. Kain cindai tampil dalam gaya warna terang dan kontras. Warna-warna kuning tua, merah darah, biru laut,
dan hijau lumut sangat disukai. Motif cindai yang sangat serat dengan simbol-simbol alam seperti tumbuh-tumbuhan, hewan, lingkungan alam, dan bahkan kekuatan supernatural yang penuh mistik serta motif geometris. Di alam Melayu, cindai adalah kain yang bermutu tinggi, seperti terungkap dalam peribahasa Melayu, mati berkafan cindai, yang berarti kematian terhormat dengan membawa nama baik. Kain cindai dibagi dalam dua jenis, yaitu kain cindai betina dan kain cindai jantan. Kain cindai betina lebih panjang, disebut dengan ukuran panjang tengah 30 dan 30 dengan rambunya. Cindai betina juga disebut dengan cindai sari. Tenun cindai jantan lebih halus, tetapi motif hias lebih besar dan berukuran pendek. Motif hias cindai umumnya berasal dari unsur alam, seperti tumbuhan dan binatang yang dihasilkan dengan menggunakan kesan geometris seperti titik, garis, dan kelok. Kain ini juga sering dipakai sebagai ikat pinggang oleh orang-orang yang pergi berperang. Lipatan serupa perisai konon dapat berubah menjadi ular untuk melindungi pemakai. Sampai di sini materi kita hari ini, tradisi tunjuk ajar Melayu. Semoga anak-anak ibu seluruhnya mengerti. Kembali ibu mengingatkan anak-anak ibu seluruhnya untuk tetap mematuhi protokol kesehatan dan tetap semangat belajar. Terima kasih anak-anak ibu semuanya. Selamat pagi, salam sehat.